Al-Quran 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz, 77.429 kata, dan 323.000 huruf. Itu turun berangsur-angsur 23 tahun lamanya. 13 tahun di Mekah namanya surat Makkiyah, 10 tahun di Madinah namanya surat Madaniyah. Turunnya pelan-pelan, ngangsur, nyicil, dan turunnya Al-Quran itu tidak mudah bagi Rasulullah, karena setiap ayat yang turun itu Rasulullah terkejut-kejut. Kadang ayat itu turun, malaikat Jibril ngomong dari belakang langit. Kadang-kadang suara gerincingan lonceng pekak ke telinganya. Kadang-kadang turun dari kadang-kadang melalui suara burung yang sangat pekak. Kadang-kadang turun dengan cara yang bermacam-macam. Kasihan kita nengok Rasulullah, terkejut-kejut dia setiap wahyu datang, terkejut-kejut. Kasihan kita nengok Rasulullah, susah menerima wahyu itu, Bu. Susah, karena wahyu itu turun tidak sedang senang-senang, terkejut-kejut. Saya sudah pernah cerita kepada ibu-ibu, ada wahyu yang datang saat sedang sholat. Bayangkan, saat sholat wahyu datang. Saya teringat sebuah kisah yang saya paling takjub di antara semua kitab yang saya baca. Itu adalah turunnya perpindahan. Kalau ibu pergi ke Mekah, Madinah, ibu akan ketemu dengan Masjid Qiblatain. Pernah dengar Masjid Qiblatain? Itu masjid dua kiblat, Bu. Ya, Rasulullah sholat asar, Bu. Dulu kan sholat asar kita ke Aqsa. Dulu kan kiblat kita ke Palestina kan, Bu, ke Masjid Aqsa, ya kan. Sekarang kan udah ke Mekah, ya kan. Dulu Rasulullah sholat asar menghadap ke Aqsa, Bu. Baru 2 rakaat Rasulullah sholat, Bu. Baru 2 rakaat, Bu. Langsung sedang sholat tuh turun wahyu, Bu. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan mukamu ke Masjidil Haram. Bayangkan, Bu, lagi sholat, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan mukamu ke Masjidil Haram. Bayangkan galaunya Rasulullah. Benar enggak nih? Benar enggak nih? Ibu, jangankan wahyu turun lagi sholat, paket datang aja pening kepala ibu. Allahu Akbar. Paket batal enggak ya? Batal enggak ya? Batal enggak ya? Ini bukan paket, Bu, wahyu, Bu. Kasihan Rasulullah, terganggu sholatnya. Akhirnya 2 rakaat terakhir Rasul menghadap ke Masjidil Haram. Jadi 1 kali rakaat, 1 kali sholat, 2 kiblat. Jadi makanya wajar kita hargailah Quran. Yang belum punya Quran, belilah. Yang tak pandai, belajarlah. Yang udah pandai, bacalah. Kan gitu kan? Makanya letakkan Quran yang dekat dengan kita. Ini Quran letak di atas lemari. Pas mau mengambilnya, ambillah kursi dulu. Pas mau manjat, terjelungkang, tak jadi baca Quran. Dekatkan, pasti ya, insyaallah, insyaallah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir, baca Quran, hati menjadi tenang. Dan Al-Quran bukan bahasa orang Arab. Al-Quran memang berbahasa Arab, tapi bahasa Arab Quran beda dengan bahasa Arabnya orang Arab. Kalaulah bahasa Arab Quran sama dengan bahasa orang Arabnya Arab, pasti orang Arab gampang ngafal Quran. Pada faktanya orang Arab payah ngafal Quran. Bahasa Arab Quran bukan bahasa Arabnya orang Arab. Andaikan bahasa Arab Quran adalah bahasa Arabnya orang Arab, pasti orang Arab itu lebih ahli tafsir dibanding orang Asia. Kenyataannya tidak. Lomba tahfiz Quran banyak menang orang non-Arab. Bukti bahwa Al-Quran bukan bahasa Arabnya orang Arab. Rasul orang Arab, waktu ditanya, waktu disampaikan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, apa kata Rasul? Ma ana biqari. Aku baca apa? Apa yang harus aku baca? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ma ana biqari. Aku tak pandai baca. Bukan Rasul maksudnya tak pandai baca tulis, maksudnya adalah Rasul tak ngerti itu bahasa apa. Umar bin Khattab ketika masuk Islam, dia dengar adiknya membaca surat Toha ayat 1 sampai 14. Tercengang dia, enggak tahu dia maksudnya apa. Makanya dibilang tukang sihir, karena kata-kata wahyu itu tidak sama dengan kata-kata manusia. Makanya kami sebagai ustaz, sebagai ustazah tahu betul bahwa lebih mudah menghafal hadis
dibanding menghafal Quran. Karena hadis lebih mudah. Karena bagaimanapun dia bahasa hadis, tapi bahasa Quran payah dihafal. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tapi kata Allah, aku yang menciptakan Quran, aku yang menjaganya. Bukti Quran wahyu Allah. Maaf, bukti Quran wahyu Allah. Tak dapat arti, tak ngerti arti, gampang dihafal. Anak SD pandai ngafal Quran, betul? Anak SMP pandai ngafal Quran, betul? Baru aja kecil udah hafal 30 juz, betul? Nggak masuk akal, tak paham artinya, nggak ngerti bahasanya, bisa menghafal. Allah pernah berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami menciptakan Quran, kami menjaganya. Di mana Quran dijaga? Di otak para hufaz, para orang-orang, para penghafalnya.